Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Melani dengan NPM 19106310500012. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkalian titik dan perkalian silang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkalian titik. Nah, apa sih perkalian titik dan seperti apa bentuknya? Jadi perkalian titik ini atau dot product merupakan perkalian vektor yang menghasilkan besaran berupa skalar. Kemudian perkalian titik ini dilambangkan dengan vektor U dot vektor V. Perkalian titik dapat dilakukan pada dimensi 2 atau dimensi 3. Untuk perkalian titik pada dimensi 2 atau R2 dirumuskan sebagai vektor U dot vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Adapun perkalian titik untuk vektor pada R3 dirumuskan sebagai vektor U dot vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 dikali V3. Kemudian untuk memahami lebih dalam mengenai perkalian titik pada vektor, kita dapat melihat contoh soal berikut. Misalkan kita mempunyai vektor U yaitu 211, vektor V sama dengan 3-11 dan vektor W sama dengan 632. Hitunglah vektor U dot vektor V dot vektor U, vektor V dot vektor W, vektor U dot vektor U, dan hasil kali titik dari vektor U dan vektor V dikalikan dengan vektor W. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama yaitu ditanyakan vektor U dan vektor V. Bagaimana kita menyelesaikan soal tersebut? Pertama-tama kita sudah ketahui bahwa komponen dari vektor U itu 2, 1, dan 1. Kemudian kita ketahui juga vektor V itu mempunyai komponen 3, min 1, dan 1. Nah, setiap komponen dari vektor U dan vektor V ini dapat kita kalikan, yaitu komponen ke-1 dari vektor U dikalikan dengan komponen ke-1 dari vektor V, komponen kedua dari vektor U dikalikan dengan komponen kedua dari vektor V, dan begitupun komponen ketiga dari vektor V dikalikan dengan komponen ketiga dari vektor U. Nah, setelah perkalian tersebut dilakukan, kita jumlahkan setiap hasil dari masing-masing perkalian antara komponen tersebut, sehingga diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 6. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu vektor V dot vektor U. Nah, karena hasilnya sama yaitu 6, mengapa hasilnya sama? Karena vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dan vektor U. Itu merupakan salah satu sifat dari perkalian titik. Nah, sifat apa sih? Ada di video berikutnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu vektor V dan vektor W. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Dan yang keempat vektor U dan vektor U. Karena di sini perkalian titiknya dengan vektor yang sama, maka kita dapat juga menggunakan cara yaitu vektor U kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 6. Kemudian untuk hasil kali titik dari vektor U dan vektor V yang didotkan dengan vektor W, apakah akan mempunyai hasil? Nah, jawabannya yaitu tidak terdefinisi. Mengapa demikian? Karena hasil kali titik vektor U dan vektor V merupakan besaran skalar. Nah, hasil dari perkalian titik ini, si skalar ini, tidak dapat dilakukan untuk skalar maupun vektor. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat perkalian titik pada R2 dan R3. Nah, di sini terdapat 5 sifat ya. Dapat kita lihat pada layar di PowerPoint. Kemudian selanjutnya yaitu besar sudut antara dua vektor. Nah, untuk menghitung besar sudut antara dua vektor, kita harus menggunakan rumus apa gitu kan. Nah, untuk
menyelesaikan itu kita dapat menggunakan rumus vektor U dot vektor V sama dengan panjang atau mutlak dari vektor U dikalikan dengan panjang atau mutlak dari vektor V kemudian dikalikan dengan cos theta. Nah, cos theta-nya berapa? Nah, theta-nya ini memiliki batasan. Batasannya itu yaitu theta lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan V. Artinya si theta ini memiliki batasan 0 sampai 180 derajat. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut ke contoh soal dari untuk mencari sudut antara dua vektor. Nah, soal di sini meminta kita untuk mencari sudut antara U dan V. Nah, dapat dilihat pada gambar vektor U dan vektor V ini. Berarti letak sudutnya itu di sini. Kemudian, Nah, kemudian untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus yang tadi di penjelasan sebelumnya, yaitu vektor U dot vektor V sama dengan mutlak vektor U dikalikan dengan mutlak vektor V dikalikan dengan cos theta. Nah, kemudian kita operasikan menggunakan pemindahan ruas sehingga cos theta sama dengan vektor U dot vektor V per panjang U atau mutlak U dikalikan dengan mutlak V, sehingga diperoleh hasilnya itu sama saja dengan 0,854199. Nah, karena kita mencari nilai tetanya, jadi sama dengan cos pangkat min 1 dikalikan dengan hasil yang 0,85 tadi dan diperolehlah yaitu 31,33 derajat. Artinya sudut antara U dan V ini yaitu yang terletak di sini, artinya yaitu 33 derajat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara menentukan theta atau besar sudut. Apakah sudut tersebut lancip, tumpul, atau siku-siku? Nah, ternyata menentukan itu sangat mudah. Nah, untuk sudutnya siku-siku atau tetanya siku-siku berarti operasi antara vektor U dan vektor V-nya itu sama dengan 0. Jika vektor U dan vektor V lebih besar dari 0, maka sudutnya lancip. Jika vektor U dan vektor V kurang dari 0, maka sudutnya tumpul. Next ke contoh soal. Diketahui vektor U yaitu C,2 dan vektor V yaitu 2,2. Jika vektor U ini tegak lurus terhadap V, berapakah nilai C? Nah, kita dapat menggunakan rumus yang tadi ya. Karena kita ketahui pada soal ini jika U tegak lurus terhadap V, artinya kita menggunakan rumus U dot V sama dengan 0. Dan kita operasikan nilai-nilai yang diketahui pada soal ini, kemudian diperolehlah hasil yaitu sama dengan C sama dengan min 2. Kemudian selanjutnya mengenai perkalian silang. Perkalian silang atau biasa disebut dengan cross product merupakan perkalian vektor yang menghasilkan sebuah vektor. Jika hasil kali titik itu skalaar, tapi hasil kali silang ini merupakan vektor. Perkalian silang atau vektor U cross vektor V dengan U komponennya yaitu U1, U2, U3 dan vektor V komponennya V1, V2 dan V3 didefinisikan sebagai U cross V sama dengan U2 V3 min U3 V2, U3 V1 min U1 V3 dan U1 V2 min U2 V1. Nah, akan tetapi rumus itu sukar diingat dan tidak jelas artinya. Kemudian juga tidak familiar ya. Nah, kita mempunyai cara yang mudah untuk menyelesaikan perkalian silang ini. Apa saja caranya? Caranya itu ada dua. Yang pertama menggunakan metode minor cofaktor atau determinan. Yang kedua menggunakan metode Sarus. Langsung ke pembahasan metode minor cofaktor. Metode minor cofaktor ini atau definisi determinan didefinisikan sebagai U cross V sama dengan
Untuk baris pertama kita tuliskan IJK, untuk baris kedua kita tuliskan komponen-komponen dari vektor U, dan untuk baris ketiga kita tuliskan komponen-komponen dari vektor V. Nah, kemudian kita bagi menjadi 3 buah komponen, yaitu komponen I, komponen J, dan komponen K. Untuk menentukan 3 komponen dari IJK ini, kita dapat menutup setiap baris dan setiap kolomnya. Untuk komponen I, maka kita tutup baris 1 dan kolom 1. Untuk komponen J, maka kita tutup baris 1 kolom 2, dan untuk komponen K kita tutup baris 1 dan kolom 3. Kemudian lanjut ke contoh soal. Misalkan kita punya vektor U 21 min 2 dan V sama dengan min 4 2 min 1. Hitunglah U cross V dan V cross U menggunakan cara minor kofaktor. Nah, seperti cara yang tadi, kita tuliskan pada baris pertama yaitu IJK, pada baris kedua yaitu vektor komponen-komponen vektor U, dan pada baris ketiga yaitu komponen-komponen vektor V. Nah, sehingga diperoleh 3I ditambah 10J ditambah 8K. Artinya hasil kali silang ini berupa vektor itu terbukti ya. Kemudian cara yang kedua yaitu metode Sarus. Nah, untuk bagian yang pertama sama seperti metode minor kofaktor tadi, kita tuliskan dulu IJK, kemudian elemen dari vektor U, elemen dari vektor V. Setelah itu kita tambahkan 2 kolom, yaitu kolom I dan kolom J di samping kanan. Nah, lanjut ke contoh soal. Jika kita mempunyai U yaitu 2, 1 min 2 dan V yaitu min 4, 2 min 1, hitunglah U cross V dan V cross U menggunakan cara metode Sarus. Nah, bagaimana? Yang pertama kita dapat menggunakan yaitu setiap I dikalikan dengan 1 dikalikan dengan min 1. Jadi seperti ini. Ini ke sini, untuk J ke sini, caranya itu memotong. Kemudian untuk yang pengurangan ke atas semua 3 kali ya, sehingga diperoleh vektor U cross vektor V sama dengan 3I ditambah 10J ditambah 8K. Artinya ketika kita akan menyelesaikan persoalan mengenai perkalian silang dengan soal yang sama, kita dapat menggunakan 2 cara yang berbeda, yaitu metode Sarus dan metode minor kofaktor. Akan tetapi, walaupun kita menggunakan cara yang berbeda, jika soalnya sama, maka hasilnya pun akan sama. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.